Salam dalam kasih Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan saat ini akan kita renungkan dari kitab Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman Tuhan, saudara-saudara, memberkati kita saat ini. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini pemerintah telah mencanangkan sebuah istilah, yaitu new normal atau kenormalan baru. Setelah penerapan berbagai bentuk pembatasan, baik pembatasan sosial, physical distancing, dan pembatasan sosial berskala besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang disebut dengan new normal mungkin masih asing bagi kita, dan kita pasti masih bertanya-tanya seperti apa kehidupan ini. Karena jujur harus kita katakan, kehidupan yang belum pernah kita alami sungguh akan membuat kita bertanya-tanya dan akan berpikir, khawatir, bahkan kita mungkin ragu-ragu menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa new normal atau kehidupan baru yang normal yang dimaksudkan sesungguhnya adalah sebuah kehidupan, tatanan kehidupan, pola dan gaya hidup yang baru, yang kemudian disebut dengan hidup yang normal yang baru. Normal yang baru maksudnya adalah bahwa kita akan beranjak, kita akan meninggalkan segala kehidupan kita yang kita sebut normal selama ini. Kita akan beranjak pada satu kehidupan yang baru dan juga akan disebut dan dikategorikan sebagai kehidupan yang normal. Apa itu? Banyak hal akan diubah. Gaya pola hidup kita, perjumpaan kita dengan orang lain akan berubah. Bahkan dalam hal ini, hidup persekutuan itu akan mengalami perubahan yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mempersiapkan diri memasuki konsep kehidupan yang disebut new normal ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan bahwa sesungguhnya umat Israel berulang kali mengalami dan memasuki kehidupan yang seperti ini. Pertama-tama, bahwa umat Israel dalam kategori hidup normal bagi mereka ketika mereka di Mesir adalah hidup sebagai budak, hidup sebagai pekerja keras, pekerja paksa, yang hanya bisa makan ketika mereka melakukan pekerjaannya dengan keras. Bahkan keadilan mereka tidak dapatkan, bahkan mereka tertindas. Tapi apa yang terjadi kemudian? Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan membawa mereka keluar dari konsep hidup yang demikian, memasuki sebuah kehidupan yang disebut new normal di padang gurun. Bagaimana kehidupan mereka di padang gurun? Kehidupan di padang gurun sungguh adalah kehidupan yang baru bagi umat Israel. Kenapa? Karena di sana mereka diberi makan oleh Tuhan Allah, sebuah hal yang sulit untuk diterima akal budi mereka. Kenapa? Mereka makan mana yang mereka tidak kenal, nenek moyang mereka tidak mengenal makanan itu. Mereka dipelihara Tuhan dengan cara baru. Hidup mereka yang tadinya sebagai budak, kini hidup mereka sebagai nomaden. Hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya dalam perjalanan hidup itu, saudara-saudara, umat ini pun selalu berjumpa dengan konsep kehidupan yang baru dan yang selalu dibaharui.
Sampai pada akhirnya di Gunung Sinai mereka menerima hukum Tuhan. Kemudian mereka ditata untuk taat pada hukum-hukum Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan keberimanan mereka. Kehidupan yang baru terus terjadi dalam hidup umat Israel. Jika di padang gurun umat Israel, di setiap tempat yang ditentukan Tuhan, mereka harus beribadah. Mereka beribadah di situ dan tidak terfokus pada satu tempat. Jika Tuhan menghendaki bahwa umat Israel akan menyembah Dia di suatu tempat, maka di situ pun mereka akan mendirikan kemah suci. Bahkan kemanapun tabut Tuhan dibawa dan diletakkan, di sana umat Israel akan menyembah dan memuliakan Tuhan. Selanjutnya, sampai pada penyeberangan di Sungai Yordan, new normal kembali mereka hadapi. Apa yang terjadi di sana? Setelah sampai di tanah Kanaan, mereka kemudian memasuki hidup di mana semuanya tertata. Mereka hidup tidak lagi berpindah-pindah. Tiap-tiap puak atau tiap kepala suku mempunyai hak dan bagiannya sendiri. Mereka menjadi orang-orang yang menetap bertani bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan dalam kehidupan keberimanan umat itu, mereka kemudian difokuskan untuk beribadah kepada Allah pada tempat-tempat yang telah ditetapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu new normal bukanlah sebuah pola atau gaya hidup yang mudah kita masuki. Sama dengan umat Israel, bagaimana sebelumnya mereka di tanah Mesir, walaupun mereka bekerja paksa, mereka jadi budak. Ketika mereka kelaparan di padang gurun, mereka teringat akan apa yang ada di Mesir. Mereka masih ingat mereka dapat makan ikan dan daging di Mesir. Tapi kemudian Tuhan membentuk mereka untuk siap dan menjalani new normal di padang gurun. Mana yang mereka tidak kenal, mereka harus makan. Dan itu semua asalnya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini dalam bacaan kita di Ulangan 8 ayat 2 dengan ayatnya yang ketiga berbicara tentang sikap hidup beriman memasuki kehidupan new normal. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki ketika umatnya memasuki kehidupan yang disebut new normal. Mari kita lihat dan simak dengan seksama apa kata firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan katakan kepada umat Israel supaya ingatlah kepada seluruh perjalanan yang telah engkau tempuh. Perjalanan itu disertai oleh Tuhan Allah. Di setiap konsep dan pola hidup, Tuhan ternyata hadir. Artinya bahwa apapun bentuk kehidupan yang dijalani oleh setiap umat Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tak pernah berakhir. Penyertaan Tuhan selalu selaras dengan kehidupan yang dijalani umatnya. Apa maksud Tuhan mengingatkan umat Israel supaya mereka merenungkan perjalanan selama ini? Maksudnya adalah supaya mereka merenungkan kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan itu. Yang kedua, saudaraku, dikatakan dalam bacaan kita saat ini, supaya umat Israel sungguh-sungguh mengerti apa yang terjadi, yang mereka alami selama ini mempunyai tujuan ilahi. Apa tujuan Tuhan? Membawa umat Israel dari satu pola kehidupan kepada kehidupan yang baru, kemudian kepada kehidupan yang baru lagi. Tidak lain dan tidak bukan, agar umat itu merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa di setiap situasi dan keadaan hidup. Yang ketiga, Tuhan juga menghendaki agar umat Tuhan merenungkan semua perjalanan hidup, peristiwa yang terjadi dan mereka alami di sana, membawa mereka pada satu keyakinan bahwa firman Tuhan itu ternyata lebih utama dan menjadi terang, menjadi kehidupan dari segala-galanya bagi mereka. Bahwa firman Tuhan itu melebihi roti atau mana yang mereka makan di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki gaya dan pola
kehidupan yang baru, yang mungkin akan sulit kita hadapi. Kita mesti beradaptasi, tapi firman Tuhan menjadi pegangan kita. Yang pertama, renungkan perjalanan hidup saudara. Bagaimana Tuhan memimpin menyertai saudara selama ini di setiap kondisi kehidupan yang selalu berubah dan berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir. Itu terjadi dan kita alami. Yang kedua, saudara-saudara, jangan pernah berpikir untuk meninggikan diri. Bahwa ketika kita dapat melalui masa-masa sulit, kita boleh melewati berbagai bentuk ancaman, kita sehat-sehat saja kemudian kita menjadi lupa diri. Firman Tuhan katakan bahwa semua yang terjadi dan kita alami ini sesungguhnya dimaksudkan Tuhan supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang merendahkan hatilah yang akan ditinggikannya berjalan mengatasi segala ketidakmungkinan di kehidupan ini. Dan yang ketiga dan utama adalah bahwa bagaimanapun kondisi kehidupan kita, ingatlah firman Tuhan itu selalu memberi kita kehidupan dan memampukan kita menjalani kehidupan apapun konsep dan polanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri memasuki konsep hidup new normal. Walaupun kita akan sulit kembali seperti yang dulu, kita sulit untuk berjumpa dengan sesama kita, berjabatan tangan, berpelukan sebagai bentuk keakraban dan kasih sayang. Kita dapat wujud nyatakannya dalam bentuk yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu teruslah beriman dan setia. Ingat, kasih Tuhan tak pernah berubah. Teruslah merendahkan hati, karena hanya dengan demikian kita diangkatnya dan ditinggikannya. Dan teruslah jadikan firman Tuhan sebagai sumber dan terang bagi kaki dan langkah perjalanan hidup kita. Yakinlah Tuhan selalu menyertai kita, firman-Nya menerangi jalan kita. Tuhan Yesus